Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat dan cara menentukan akar pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita mulai, kalian siapkan buku dan juga alat tulis kalian ya. Pertama-tama, mari kita perhatikan masalah berikut ini. Pak Budi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang yang hanya bisa mengangkut beban tidak lebih dari 1000 kg termasuk sopir. Tentunya, jika beban yang diangkut oleh mobil melebihi kapasitas, akan mengakibatkan risiko mengalami kecelakaan lebih besar. Nah, Pak Budi rencananya akan mengangkut sembako yang akan diantarkan ke masyarakat yang terkena dampak virus corona. Jika berat badan Pak Budi adalah 85 kg, berapa berat maksimum sembako yang dapat diangkut dalam sekali pengantaran? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu memahami sifat serta cara menentukan pertidaksamaan linier satu variabel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kalian dapat menyebutkan serta menjelaskan sifat-sifat pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua, kalian dapat menentukan akar atau penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, Bapak akan sedikit mengingatkan kembali tentang bentuk pertidaksamaan linier satu variabel yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Yang membedakan bentuk pertidaksamaan linier satu variabel dan persamaan linier satu variabel adalah adanya tanda pertidaksamaan yang memisahkan kedua ruas. Tentunya kalian masih ingat bukan? Tanda pertidaksamaan itu adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan juga kurang dari atau sama dengan. Bapak yakin kalian pasti ingat bukan? Nah, lalu apakah sifat dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel itu sama atau berbeda ya? Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama adalah tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Dan sifat yang ketiga, tanda pertidaksamaan berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Sifat-sifat tadi dapat mempermudah kita dalam menentukan akar atau penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Kalian jangan lupa mencatatnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi cara menentukan akar pertidaksamaan linier satu variabel, Bapak sedikit ingatkan kembali bahwa akar pertidaksamaan linier satu variabel adalah pengganti variabel atau bilangan yang menggantikan variabel sehingga pertidaksamaan menjadi kalimat yang benar. Apakah kalian masih ingat? Agar lebih mudah memahami
Cara menentukan akar pertidaksamaan linear suatu variabel, kita langsung masuk ke contoh yang pertama, yaitu tentukan akar dari X min 3 kurang dari 2 dengan X merupakan bilangan asli. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan, kita perlu memisahkan antara konstanta dari variabel dan juga membuat koefisien dari variabel menjadi 1. Kita lihat pada pertidaksamaan tersebut, pada ruas kiri terdapat X min 3, di mana koefisien dari variabel X sudah sama dengan 1, akan tetapi terdapat konstanta, yaitu negatif 3. Sehingga untuk memisahkannya dari variabel, kita perlu menambah kedua ruas dengan 3, yaitu menjadi X min 3 plus 3 kurang dari 2 plus 3. Sehingga kita peroleh pada ruas kiri X dan juga pada ruas kanan 5. Atau kita dapatkan nilai dari X itu kurang dari 5. Karena X merupakan bilangan asli dan juga X kurang dari 5, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ingat, 5 tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian karena tanda pertidaksamaan adalah kurang dari. Sekarang kita periksa jawaban yang kita peroleh, yaitu dengan mengambil nilai X sama dengan 4, yang mana kurang dari 5. Kemudian kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya menjadi 4 min 3 kurang dari 2. Yaitu kita peroleh 1 kurang dari 2. Dan ini benar bukan? Jadi solusi yang kita dapatkan itu benar. Nah, ingat selalu untuk memeriksa jawaban kalian ya. Kita masuk contoh yang kedua. Tentukan akar dari X plus 2 lebih dari 5 dengan X merupakan bilangan asli kurang dari 7. Kita lihat pada pertidaksamaan tersebut, pada ruas kirinya terdapat X plus 2, di mana koefisien variabel X sudah sama dengan 1, dan terdapat konstanta yaitu 2. Sehingga untuk menyisakan variabel X saja pada ruas kiri, kita perlu mengurangi kedua ruas dengan 2, yaitu X plus 2 dikurangi 2 lebih dari 5 dikurangi 2. Sehingga kita dapatkan X lebih dari 3. Karena X merupakan bilangan asli kurang dari 7, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah 4, 5, dan 6. Mohon maaf, di sini Bapak salah menuliskan. Seharusnya 3 tidak masuk dalam himpunan penyelesaian karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Kemudian kita periksa solusi yang kita peroleh. Kita ambil nilai X sama dengan 4, di mana 4 lebih dari 3. Kemudian kita masukkan nilai X ke dalam pertidaksamaan, yaitu 4 plus 2 lebih dari 5. Dan didapatkan 6 lebih dari 5. Dan ini benar bukan? Sehingga solusi yang kita dapatkan benar. Sampai di contoh kedua, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga.
tentukan akar dari 1/2x kurang dari atau sama dengan 3 dengan x merupakan bilangan cacah. Kita lihat di ruas kiri, yaitu 1/2x, di mana koefisien dari variabel x tidak sama dengan 1. Sehingga untuk membuat koefisien variabel x sama dengan 1, kita perlu mengalihkan kedua ruas dengan 2, yaitu 1/2x dikali 2 kurang dari atau sama dengan 3 dikali 2. Karena kita mengalihkan dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah, yaitu tetap kurang dari atau sama dengan. Sehingga kita dapatkan nilai x, yaitu kurang dari atau sama dengan 6. Karena x merupakan bilangan cacah yang dimulai dari 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 masuk dalam himpunan penyelesaian karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian, kita periksa solusi yang kita peroleh dengan memilih nilai x sama dengan 6, di mana 6 kurang dari atau sama dengan 6. Kemudian, kita masukkan nilai x sama dengan 6 ke dalam pertidaksamaan, yaitu 1/2 dikali 6 kurang dari atau sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan 3 kurang dari atau sama dengan 3. Dan ini benar, bukan? Sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapatkan itu benar. Kita masuk ke contoh yang keempat. Tentukan akar dari negatif 4x kurang dari atau sama dengan 4 dengan x merupakan bilangan bulat kurang dari 4. Kita lihat pada ruas kiri pertidaksamaan tersebut, yaitu negatif 4x, di mana koefisien variabel x berupa bilangan negatif, yaitu negatif 4. Sehingga untuk membuat koefisien x menjadi 1, kita perlu membagi kedua ruas dengan negatif 4, yaitu negatif 4x dibagi negatif 4 lebih besar dari atau sama dengan 4 dibagi negatif 4. Ingat, karena kita membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya berubah dari kurang dari atau sama dengan menjadi lebih besar dari atau sama dengan. Ini merupakan sifat yang ketiga, ya. Nah, kita peroleh nilai x, yaitu lebih besar dari atau sama dengan negatif 1. Karena nilai x merupakan bilangan bulat kurang dari 4, maka himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Negatif 1 termasuk dalam himpunan penyelesaian karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian kita periksa solusi yang kita peroleh. Kita ambil nilai x sama dengan negatif 1, di mana negatif 1
lebih besar dari atau sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan nilai X ke dalam pertidaksamaan sehingga menjadi negatif 4 dikali negatif 1 kurang dari atau sama dengan 4. Sehingga kita peroleh 4 kurang dari atau sama dengan 4. Dan ini benar bukan? Sehingga solusi yang kita dapatkan benar. Nah, dari keempat contoh yang kita bahas tadi, contoh pertama dan kedua menerapkan sifat pertidaksamaan yang pertama, contoh ketiga menerapkan sifat yang kedua, dan contoh yang keempat ini menerapkan sifat yang ketiga. Sangat mudah bukan? Apakah kalian sudah paham? Jika belum, tenang saja, karena kalian tetap masih bisa bertanya. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan kita di awal tadi, yaitu Pak Budi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang yang hanya bisa mengangkut beban tidak lebih dari 1000 kg termasuk sopir. Pak Budi rencananya akan mengangkut sembako yang akan diantarkan ke masyarakat yang terkena dampak virus corona. Jika berat badan Pak Budi adalah 85 kg, berapa berat maksimum sembako yang dapat diangkut dalam sekali pengantaran? Nah, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu, misalkan X itu merupakan berat muatan yang dapat diangkut dalam mobil box. Kemudian diketahui bahwa berat badan Pak Budi adalah 85 kg, sehingga berat beban yang diangkut ditambah berat badan Pak Budi harus tidak lebih dari 1000 kg agar tetap dalam kapasitas yang aman. Atau dalam pertidaksamaan dapat kita tulis X plus 85 kurang dari atau sama dengan 1000. Kemudian kita selesaikan pertidaksamaan ini seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Kita lihat koefisien variabel X sudah sama dengan 1 dan terdapat konstanta sama dengan 85. Sehingga untuk menyisakan variabel X saja pada ruas kiri, kita kurangi kedua ruas dengan 85, yaitu X plus 85 dikurangi 85 kurang dari atau sama dengan 1000 dikurangi 85. Kita dapatkan nilai X yaitu kurang dari atau sama dengan 915. Tanda pertidaksamaan di sini tidak berubah ya, karena kita mengurangi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama. Sehingga himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah 915 karena yang ditanyakan adalah berat maksimum. Sehingga diambil nilai terbesar dari X kurang dari atau sama dengan 915, yaitu 915 itu sendiri. Kemudian kita periksa solusi yang kita peroleh, yaitu mengambil nilai X sama dengan 915 di mana kurang dari atau sama dengan 915. Kemudian kita masukkan ke dalam model pertidaksamaan linear satu variabel yang telah kita buat sehingga menjadi 915 ditambah 85 kurang dari atau sama dengan 1000.
yaitu diperoleh 1000 kurang dari atau sama dengan 1000. Dan ini benar, bukan? Jadi kesimpulannya adalah berat maksimum sembako yang dapat diangkut Pak Budi dalam sekali pengantaran adalah 915 kg. Sangat mudah, bukan? Jadi, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu sifat pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama adalah tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Dan sifat yang ketiga, tanda pertidaksamaan berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Sifat yang ketiga inilah yang membedakan antara sifat persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Selain itu, cara menentukan akar pertidaksamaan linear satu variabel yaitu dengan cara menambah, mengurangi, mengali, maupun membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama dengan memperhatikan sifat-sifat pertidaksamaan yang telah kita ketahui. Biasanya dalam soal-soal tidak hanya menggunakan satu cara, melainkan menggabungkan beberapa cara. Menambah dan mengali, menambah dan mengurangi, menambah dan membagi, maupun kombinasi berbagai cara yang lainnya. Bagaimana? Sudah paham bukan? Agar kalian lebih memahami materi kali ini, silahkan mengerjakan soal pada buku paket kalian, nomor 1 dan 2, halaman 290. Dikumpulkan minggu depan ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat untuk tetap selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga pola makan dan istirahat dengan cukup, dan tetap di rumah. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Berhubung sebentar lagi memasuki bulan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita dapat menjadi insan yang lebih baik dan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat menjalankan pembelajaran seperti yang sebelumnya. Amin.